Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengaruh return on asset, return on equity, dan net interest margin terhadap harga saham pada PT Peninbank Tbk. Di kelompok kami ada saya sendiri, Almanur Hafiza, ada Lulu Zusrotul, ada Nur Latifah, ada Sarah Akilah. Di sini ada pendahuluan menurut kelompok kami, yaitu harga saham mencerminkan nilai perusahaan di pasar modal, ditentukan oleh permintaan dan penawaran PT Peninbank Tbk. Salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang telah go public sejak 1982 yang menjadi objek penelitian ini. Sebagai instrumen investasi, saham memberikan keuntungan melalui dividen dan capital gain, sehingga analisis laporan keuangan, terutama rasio ROA, ROE, dan NIM, penting untuk menilai kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada return on asset. ROA menggunakan laba sebagai indikator untuk menentukan seberapa efektif penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin tinggi pula ROA, sehingga mencerminkan bahwa perusahaan memanfaatkan aset dengan lebih baik dalam menghasilkan laba. Berikut rumus dalam return on asset atau ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya, saya Lulu Zusratul Maslufi akan menjelaskan kajian teori dari Return on Equity atau ROE. ROE adalah indikator penting untuk menilai profitabilitas dan efisiensi pengelolaan modal perusahaan. Namun, harus dilihat bersama faktor lain seperti dividen dan struktur modal untuk memahami laba yang diterima pemegang saham secara menyeluruh. Rumus dari ROE yaitu laba dibagi ekuitas dikali 100%. Selanjutnya, saya Nurul Latifah akan menjelaskan tentang net interest margin. Net interest margin mencerminkan seberapa efektif bank mengelola aset produktif untuk menghasilkan keuntungan bunga bersih dan mengelola resiko suku bunga, sehingga menjadi tolak ukur penting dalam evaluasi kinerja dan profitabilitas bank. Berikut rumus net interest margin, yaitu pendapatan bunga bersih dibagi aktiva produktif dikali 100%. Selanjutnya saya Sarah Akila akan menjelaskan tentang harga saham. Harga saham dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan, terutama rasio ROA, ROE, dan NIM. Kinerja yang baik menarik investor dan mendorong kenaikan harga saham karena menunjukkan potensi keuntungan dan dividen yang stabil. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama pada penelitian Dewi dan Suwarno pada tahun 2022 menggambarkan bahwa return on asset memiliki pengaruh positif dan signifikan pada harga saham. Yang kedua ada penelitian dari Rohmadi pada tahun 2024 menggambarkan bahwa return on equity tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irwan dan Sumarni pada tahun 2023 menunjukkan bahwa net interest margin secara signifikan memiliki dampak negatif terhadap harga saham perusahaan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, return on asset atau ROA berpengaruh terhadap harga saham perusahaan PT Peninbank Tbk periode 2006 sampai 2023. Yang kedua, return on equity atau ROE berpengaruh terhadap harga saham perusahaan PT Peninbank Tbk periode 2006 sampai 2023. Yang ketiga, net interest margin atau NIM berpengaruh terhadap harga saham perusahaan PT Peninbank Tbk periode 2006 sampai 2023. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov, yaitu kriteria penilaiannya adalah data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi, asymmetric,
to tell lebih besar 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansi tersebut lebih kecil 0,05, maka distribusi data tidak memenuhi syarat normalitas. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan variansi data sampel. Untuk mengetahui apakah data sampel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas, maka uji heteroskedastisitas digunakan. Jika tidak ada pola atau bentuk yang terlihat di gambar scatter plot dan titik-titik yang menunjukkan bahwa data sampel tersebut rata di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, uji scatter plot akan digunakan. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu kondisi hubungan yang sangat kuat antar variabel independen dalam regresi. Untuk mengetahui apakah ada gejala multikolinearitas, nilai FIF dan tolerans diperiksa. Jika nilai FIF di bawah 10 dan nilai tolerans melebihi 0,100, maka uji harus dilakukan. Lalu uji korelasi yaitu digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara residual satu dan lainnya. Pada pengujian hipotesis, yang pertama, regresi linear berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk memprediksi bagaimana nilai variabel dependen berubah ketika nilai variabel independen meningkat atau diturunkan. Yang kedua, uji parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel independen, individu, dan variabel dependen. Kemudian, pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel pada alfa 5% atau 0,05. Nilai T pengujian atau nilai T hitung dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel independen X berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Yang ketiga ada uji simultan atau uji F bertujuan untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh gabungan variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model regresi. Kriteria pengambilan keputusan hipotesis 0 atau H0 dan alternatif HA dapat diterima apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan F hitung kurang dari F tabel yang mengidentifikasikan tidak dapat berpengaruh signifikan secara keseluruhan. Sebaliknya, kedua hipotesis ditolak jika nilai signifikan kurang dari 0,05 dan F hitung lebih besar dari F tabel menandakan bahwa model regresi secara statistik berpengaruh signifikansi. Yang keempat ada uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Akila Indriani akan memberikan tutorial uji asumsi klasik dan hipotesis di aplikasi SPSS. Yang pertama kita klik Analyze, lalu ke Regression, ke Linear. Untuk dependennya isi dengan harga saham, lalu independennya itu ROA, ROE, NIM. Kita ke statistik, lalu kita centang estimate, model fit, covariance matrix, collinear diagonal, lalu ke Durbin Watson. Terus kita klik continue, ini ke X dan Y-nya isinya seresit. Klik histogram, lalu kita klik continue. Udah, situ. Selanjutnya, saya lulus Zuzratul Maslufi dengan NIM 63220806. Melanjutkan tutorial dari Sarah. Kita klik save. Lalu kita checklist ke bagian residuals yang unstandardized. Lalu klik continue. Kita klik OK. Lalu ke analyze.
Terus dari analyze ke non-parametric test, lanjut ke legacy dialogs, lalu ke sampel KS. Lalu bagian unstandard residual ini kita pindahkan ke tes variabilis. Lalu klik OK. Saya Nur Latifah akan melanjutkan tutorial dari Lulu. Ini adalah tabel autokorelasi dan ini adalah tabel koefisiensi determinasi dan selanjutnya ini adalah tabel uji F dan ini tabel uji T. Selanjutnya ini adalah histogram uji heteroskedastisitas dan selanjutnya ini adalah tabel uji normalitas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari uji normalitas. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diperoleh nilai asymptotal sebesar 0,2, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian tersebut bahwa tidak ditemukan pola spesifik, di mana titik-titik data tersebar secara acak di sekitar garis 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian pada yang pertama, pada return on asset atau ROA memperoleh nilai tolerance 0,509 lebih dari 0,1 dan Fifth-nya 1,963 kurang dari 10. Yang kedua, return on equity atau ROE menunjukkan nilai tolerance 0,461 lebih dari 0,1 dan Fifth-nya 2,171 kurang dari 10. Yang ketiga, net interest margin atau NIM memiliki nilai tolerance 0,406 lebih dari 0,1 serta Fifth-nya 2,462 kurang dari 10. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, tolerance lebih dari 0,1 dan Fifth-nya kurang dari 10. Ketiga variabel tersebut tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson atau DW adalah 1,959 sedangkan nilai DU adalah 1,696 sehingga 1,696 lebih kecil dari 1,959 dan 1,959 lebih kecil dari 2,304 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji hipotesis regresi linear berganda. Hasil pengujian dapat dijelaskan yaitu Y sama dengan 2061,107 plus 42,439 minus 49,370 minus 148,923 plus E. Nilai konstanta sebesar 2061,107, nilai koefisien regresi return on asset sebesar 42,439, nilai koefisien regresi return on equity sebesar minus 49,370, nilai koefisien dari net interest margin yaitu minus 148,923. Selanjutnya, uji parsial atau uji T. Variabel ROA nilai T hitung itu kurang dari T tabel yaitu 0,2 kurang dari 1,745 dan nilai signifikansi 0,844 lebih dari 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel ROE
Nilai T hitung kurang dari F tabel yaitu minus 1,742 kurang dari 1,745 dan nilai signifikansi 0,103 lebih dari 0,05, maka H2 ditolak dan H0 diterima. Yang ketiga, variabel NIM. Nilai T hitung kurang dari T tabel, yaitu minus 0,662 itu kurang dari 1,745 dan nilai signifikansi 0,519 lebih dari 0,05, maka H3 ditolak dan H0 diterima. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F, menunjukkan nilai F hitung lebih kecil daripada F table, yaitu 1,468 lebih kecil dari 1,46 dan nilai sig yaitu 0,266 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ROA, ROE, dan NIM terhadap harga saham tidak berpengaruh secara simultan. Ada notifikasi. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi atau R sebesar 0,489 menunjukkan hubungan sedang antara variabel independen atau NIM, ROA, ROE, dan harga saham. Koefisien determinasi atau R square sebesar 0,239 atau 23,9% berarti variabel independen hanya menjelaskan 23,9% variasi harga saham, sedangkan 76,1% dipengaruhi faktor lain di luar model. Untuk kesimpulan, ada 5. Yang pertama, secara parsial, return on asset atau ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham PT Peninbank Tbk. Yang kedua, secara parsial, return on equity atau ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham PT Peninbank. Yang ketiga, secara parsial, net interest margin atau NIM tidak berpengaruh terhadap harga saham PT Peninbank. Yang keempat, secara simultan, ROA, ROE, dan NIM tidak berpengaruh terhadap harga saham PT Peninbank Tbk. Yang kelima, ada nilai koefisien determinasi sebesar 23,9% mengidentifikasikan bahwa ketiga variabel ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi harga saham, sedangkan faktor lain di luar penelitian lebih dominan. Selanjutnya ada saran yang bisa kita ambil dari penelitian ini. Yang pertama, bagi investor harus mempertimbangkan lebih dari rasio keuangan seperti ROA, ROE, dan NIM saat membuat keputusan investasi. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti earning per share atau EPS, yang terus ada debt to equity ratio atau DER, dan faktor makroekonomi seperti suku bunga, inflasi untuk memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.